Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Lukman, Fakultas Hukum semester 4. Saya akan menjelaskan terkait perselisihan hubungan industrial dan mekanisme penyelesaiannya. Baik, definisi perselisihan perburuan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, perselisihan perburuan merupakan perselisihan antara majikan dan serikat buruh tentang tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan keadaan perburuan. Maksudnya, terjadi perselisihan antara majikan dan serikat buruh terkait tidak terpenuhinya hak dan kewajiban mereka. Definisi perselisihan tadi kan sudah saya jelaskan. Itu terkait perbedaan tadi antara hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi antara satu atau dua pihak, baik itu dari pihak buruh maupun pihak pengusahanya, tapi kebanyakan dari pihak buruh. Lanjut, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Nanti akan dijelaskan. B. Perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Nah, perselisihan hak tadi. Perselisihan hak merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Akibatnya adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Lanjut, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian, sama seperti hak tadi, pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Nah, kata kuncinya adalah mengenai pembuatan atau perubahan syarat kerja tadi atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Nah, lanjut ke perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak. Lanjut, perselisihan antara serikat pekerja. Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Jadi dalam serikat pekerja itu ini konteksnya dalam perbedaan antara serikat kerja satu dengan serikat kerja yang lain. Lanjut, perundingan biparti. Perundingan biparti merupakan perundingan antara pekerja atau serikat kerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang menghasilkan risalah. Nah, isi risalahnya adalah 1. Nama lengkap dan alamat para pihak. 2. Tanggal dan tempat perundingan. 3. Pokok masalah atau masalah perselisihan. 4. Pendapat para pihak. Yang kelima, kesimpulan atau hasil perundingan. Yang terakhir, tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Ini mekanisme penyelesaiannya yang nanti akan saya jelaskan. Perantara perselisihan hubungan industrial. Ada mediator, konsiliator, dan arbiter. Hakim ad hoc yang dapat menjadi para pihak, pekerja, pengusaha, serikat pekerja, organisasi pengusaha. Nah, ini
sebenarnya sama ya, cuman di pengadilannya yang berbeda. Pengadilan hubungan industrial itu waktu 50 hari, jumlah petugas untuk mediasi tidak diatur, konsiliasi 1 atau lebih, arbiter juga sama, pengadilan 3 orang, MA 3 orang, wilayah kerja tidak diatur, ditempatkan di pekerja, konsiliator, arbiter seluruh Indonesia ada, pengadilan hubungan industrial bertempat di PN tempat pekerja, MA seluruh Indonesia, hak ingkar tidak ada untuk mediator dan konsiliator. Kalau arbiter ada, pengadilan hubungan industrial tidak ada, MA juga tidak ada, yang ada cuma arbiter. Bentuk persidangan, mediator dan konsiliator tidak diatur, arbiter tertutup. Kalau pengadilan hubungan industrial terbuka, MA tertutup. Adanya kuasa tidak diatur dalam mediator dan konsiliator, arbiter dibolehkan, pengadilan HI juga dibolehkan, MA juga dibolehkan. Lanjut. Nah, konsiliasi ada beberapa babnya, cuman hampir sama ya, sama mediasi. Yang membedakan adalah itu tadi, adanya wilayah kerja, terus konsiliator orang swasta yang terdaftar dan diangkat oleh instansi ketenaga kerjaan setempat, itu untuk konsiliator. Nanti untuk mediator, dan mediator itu PNS yang diangkat Menteri Ketenaga Kerjaan dan wilayah kerjanya tidak diatur. Tadi yang konsiliator itu diatur. Nah, yang paling berbeda itu arbitrase. Arbitrase merupakan orang swasta yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja setelah adanya ujian dan seleksi. Nah, untuk wilayah kerjanya seluruh Indonesia tadi, berwenang menyelesaikan perselisihan kepentingan antar serikat pekerja. Dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dengan suatu surat perjanjian arbitrase. Jadi sebelum menempuh jalur arbitrase diperlukan perjanjian dulu. Kalau tidak ada perjanjiannya, tidak akan bisa masuk ke arbitrase. Nah, lanjut, arbitrase yang ditunjuk biasanya 3 orang atau tunggal boleh. Waktu kerja paling lama 30 sama. Bila menerima petunjuk memberi tahu secara tertulis, pasti dibuat perjanjian, tidak boleh menarik diri kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau pengadilan negeri dengan alasan yang sah. Jadi pihak arbiter tidak boleh lari dari tanggung jawabnya sebagai arbiter. Maksudnya, apabila diragukan hubungan kerja atau keluarga, para pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar kepada pengadilan negeri yang tidak dapat dilakukan perlawanan. Salah satu pihak, nah poin terakhir ini, salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan permohonan pembatalan ke MA. Maksudnya pihak MA itu tidak boleh ikut campur bila sudah diputuskan perjanjian melalui arbitrase. Jadi kalau ingin diselesaikan lewat arbitrase, ya harus lewat arbitrase dulu. Baru kalau dari arbitrase kurang puas, bisa lanjut ke MA. Sepemahaman saya begitu. Lanjut, pengadilan hubungan industrial. Pada pengadilan negeri, pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Yang kedua, majelis hakim terdiri dari 1 hakim sebagai ketua,
masing-masing satu hakim ad hoc dari unsur pengusaha dan pekerja, kecuali ditentukan lain dalam UU PHI yang berlaku hukum secara perdata. Tidak dikenakan biaya beracara dan eksekusi untuk perkara yang nilai gugatannya sampai 150 juta. Hakim ad hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota lembaga tinggi negara, kepala daerah, lembaga legislatif, PNS, TNI, Polri, pengurus partai, pengacara, mediator, konsiliator, arbiter, dan pengurus serikat pekerja atau selain. Tugas lainnya mencatat pendaftaran perjanjian bersama, mencatat pendaftaran akta perdamaian, melaksanakan eksekusi, meneruskan berkas kasasi. Poin selanjutnya, untuk perselisihan kumulatif, perselisihan hak dan kepentingan diputuskan lebih dahulu dari kasus PHK. Proses pengadilan dilakukan dengan acara cepat dan atau acara biasa. Nah, ini yang membedakan antara 3 penyelesaian tadi dengan pengadilan hubungan industrial. Kalau saya menyebutnya non ligitasi, yang tadi 3 antara mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi itu masuk ke non ligitasi. Kalau ini masuk ke ligitasi, yakni pengadilan hubungan industrial, dan acaranya lebih cepat bila dihitung, itu lebih cepat yang non ligitasi tadi. Dapat mengeluarkan putusan selah. Jadi salah satu faktor yang membuat lamanya putusan dalam suatu permasalahan biasanya itu pada poin ini, dapat mengeluarkan putusan selah. Jadi nggak selesai-selesai, pasti ada terus gitu dalam pengadilan hubungan industrial. Kalau di 3 penyelesaian tadi itu bisa lebih cepat gitu. Yang terakhir, harus mengeluarkan putusan paling lama 50 hari kerja. Dibandingkan 3 tadi kan lebih cepat, hanya 30 hari. Lanjut, pengadilan tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Dari majelis hakim, sama dengan majelis di pengadilan negeri tadi. Tata cara pemohonan kasasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Putusan telah dikeluarkan paling lama 30 hari kerja sejak pemohonan kasasi diterima. Yang terakhir, berwenang membatalkan putusan arbitrase yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada putusan arbitrase yang ingin diselesaikan juga di tingkat Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung berhak atau wajib membatalkan gitu. Karena bukan ranahnya, karena perjanjiannya sudah melalui arbitrase. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.